Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita kembali berjumpa dan kita akan membahas tentang bagaimana tata cara sholat baik dan benar menurut ajaran agama Islam. Yang sholat ini adalah merupakan ibadah pokok dalam kehidupan kita beragama Islam. Karena persoalan sholat ini akan menentukan baik buruknya amal-amal yang lain. Dan amal yang akan ditanya di akhirat nanti yang pertama kali adalah as-sholah. Oleh karena itu kita akan mengkaji lebih detail persoalan pokok dalam ibadah sholat. Yang insya Allah ke depan akan kita bahas tentang rukun dan bagaimana cara kita melakukan agar sholat kita diterima secara syariat dan hakikatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hal yang mesti kita perhatikan dalam tata cara sholat. Yang pertama bahwa sholat ini memiliki status hukum fardu atau hukum wajib. Yang dalam pemahaman agama kita ada dua hukum wajib yang ditentukan dalam sholat atau hukumnya fardu. Pertama ada fardu ain, yang kedua adalah fardu kifayah. Ketika kita bicara soal fardu ain, nah inilah sholat 5 waktu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita bicara ketika fardu kifayah, maka yang kita tahu fardu kifayah itu adalah sholat jenazah. Jadi hukumnya fardu kifayah. Kalau dia dihukumkan fardu, maka berarti ini adalah sesuatu yang mau tidak mau kita lakukan. Apabila tidak kita lakukan, maka kita akan berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu untuk ibadah sholat wajib dia mengambil posisi pada fardu ain. Artinya fardu yang bersifat individu. Tidak bisa diwakilkan oleh orang lain, harus dikerjakan oleh dirinya sendiri. Kalau fardu kifayah maka ini fardu yang bisa diwakilkan kepada orang lain, yang apabila kita kerjakan atau sebagian orang mengerjakan maka kewajiban itu akan terlepaskan. Seperti menyolatkan jenazah, itu fardu kifayah. Baik, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan sebelum kita masuk pada rangkaian rukun ya, sholat itu. Maka kita sekelumit dulu sebentar kita masuk pada kajian sejarah sholat 5 waktu. Kita akan memahami sejarah sholat para nabi dan rasul sebelum Islam. Tentu tidak banyak ya yang bisa kita pahami. Yang pasti yang kita dapatkan di dalam Al-Quran itu adalah mereka melakukan sujud dan ruku. Warka'u wasjudu. Tapi teknis secara detail itu kita tidak dapat menjelaskan secara apakah sholat Nabi sebelum datangnya perintah sholat yang seperti sekarang ini sama atau tidak sama. Saya meyakini tentu tidak sama. Karena Nabi waktu itu melaksanakan ibadah yang kita sebut dengan sholat. Itu peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi kita akan bicara lebih lanjut tentang bagaimana yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Oke, yang pertama bahwa sholat itu adalah cara penyembahan umat ya. Cara penyembahan umat Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak cara sebetulnya, tetapi ketika cara untuk penyembahan yang sifatnya keseharian, waktunya lebih rutin itu adalah di ibadah sholat. Misalnya kalau ibadah puasa itu kita lakukan hanya 1 bulan dalam 1 tahun, puasa Ramadan. Haji wajibnya 1 kali. Dan syahadat itu hanya pada event-event tertentu, masuk Islam dalam sholat, dan dia syahadat ini juga ada terbaca atau kita baca di dalam sholat. Tapi makna syahadat di situ adalah pengakuan awal atau mengucap 2 kalimat syahadat itu adalah satu event-event yang tertentu. Tapi rangkaian ibadah yang tetap mengiringi perjalanan hidup kita adalah sholat. Lalu kemudian kapan sholat itu mulai disyariatkan? Kita ingat dengan sejarah Isra dan Mi'raj. Bahwa sejarah Isra Mi'raj itulah yang memulai pertama kali perintah sholat diwajibkan bagi kaum muslimin dan muslimat. Bahwa Rasulullah melakukannya itu termaktub di dalam kitab-kitab sejarah tanggal 27 Rajab. Dan saat itu lebih kurang pada
tahun sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Ibadah sholat sudah dimulai di fase Mekah. Namun beliau, Nabi kita Muhammad SAW, mengalami banyak ujian dan cobaan ketika beliau melaksanakan ibadah sholat pada fase Mekah. Tantangan-tantangan ketika beliau sholat diceritakan di dalam banyak hadis bahwa Rasulullah menghadapi persoalan-persoalan permusuhan yang tidak manusiawi. Termasuk beliau pernah sedang sholat, kepala beliau ditekan oleh orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Kemudian beliau diejek-ejek di dalam melaksanakan ibadah sholat. Termasuk beliau ketika mempraktekkan ibadah sholat zuhur dan asar dengan melanturkan bacaan Al-Quran itu diejek-ejek. Nah, ada riwayat mengungkapkan bahwa di samping memang perintah Allah SWT untuk artinya tidak membaca dengan kuat ayat Al-Quran ketika sholat zuhur dan asar, itu dikaitkan dengan peristiwa bahwa ejekan-ejekan yang ketika Rasulullah sholat zuhur dan asar itu didengar oleh orang-orang kafir yang ada di sekitar masjid, lalu mengejek Rasulullah SAW. Tentu ini yang membuat sholat tidak akan menjadi khusyuk atau menjadi sesuatu yang menyebabkan sholat itu tidak kondusif. Maka inilah salah satu peristiwa ya dalam periwayatan yang menyatakan bahwa adanya sholat yang sir dan sholat yang jahar, artinya yang dibacakan ayat-ayatnya lebih kuat. Nah, dalam kaitan ini juga dalam sejarah sholat kita akan mengungkap sedikit tentang kenapa sholat itu dilaksanakan. Tidak banyak cerita sebetulnya kenapa sholat itu harus kita laksanakan. Yang utama adalah bahwa sholat itu adalah perintah Allah. Dalam banyak ayat Al-Quran mulai dari surat Al-Baqarah ya, bahwa sholat itu adalah perintah Allah. Aqimis sholat, dirikan sholat. Dan kemudian menjadi rukun Islam yang 5 itu juga sholat. Diungkapkan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Jadi setelah kita meyakini Allah Tuhan kita yang dalam keadaan gaib dan orang-orang yang mendirikan sholat, itu yang disebut takwa. Dalam surah Al-Baqarah pada ayat pertama itu diungkapkan. Jadi perintah-perintah sholat ini adalah perintah utama yang tidak ada alasan lain mengapa kita harus sholat. Pokoknya alasan itu adalah dasarnya ada perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perintah itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang tidak melalui ayat-ayat saja, sifatnya wahyu. Tapi Allah SWT langsung memanggil Nabi Muhammad SAW menghadap kehadiratnya yang kita kenal dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Baik, lalu apa manfaat kita sholat? Ada banyak ayat Al-Quran dan hadis, tapi yang paling utama yang kita dapat rekam pada kesempatan ini, innas sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mampu mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Nah, kita berharap kalau sholat kita baik, maka insya Allah perbuatan kita akan menjadi baik. Dan kita mampu meminimalisir perbuatan keji. Bahkan insya Allah kalau sholatnya sudah baik, akan membuat kita menjadi orang yang tidak lagi mau ingin melakukan perbuatan keji dan mungkar. Walaupun kadang-kala kita menemukan fenomena orang sholat tetapi akhlaknya belum baik. Ya tentu itu bukan salah sholatnya, tapi mungkin salah cara melaksanakan sholatnya sehingga sholatnya tidak memberikan efek kepada perilakunya. Yang kedua, sholat itu intinya adalah zikrullah, mengingat Allah. As-sholatu li zikri. Sholat itu adalah mengingat Allah. Maka kadang-kala orang dari sini muncul satu paham yang kita kenal dengan paham iling-iling. Paham yang cuma mengingat-ingat. Itu waktu masuk waktu sholat dia hanya mengingat Allah. Enggak sholat seperti apa yang kita lakukan 2 rakaat, 3 rakaat. Tapi katanya cukup dengan ingat-ingat saja. Nah, ini aliran yang tidak benar. Karena Rasulullah SAW walaupun beliau tahu hakikat ini, tapi beliau mengajarkan kepada kita. Maka kuncinya adalah kerjakan ajaran agama itu yang diajarkan oleh Rasul, oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad mengajarkan, maka itu yang kita ikuti. Paham-paham yang di luar dari itu tidak perlu kita ikuti. Kalau tidak diamalkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Yang terakhir dalam konteks ini, ya sebelum kita masuk pada intinya, sholat itu punya waktu yang tertentu. Itu diabadikan dalam surat Al-Isra ayat 78.
Aqimis shalah liduluki syamsi ila ghasyakil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Sebutkan ada waktu-waktu salat, dirikanlah salat mulai tergelincir dari matahari. Matahari terbit dari timur, lalu begitu dia naik, setelah naik persis berada di atas kepala kita, maka bayangan kita akan hilang. Ketika bayangan itu hilang, dia berada di sisi barat, maka bayangan muncul di sebelah timur. Ketika bayangan keluar dari tubuh kita yang sedang berdiri di bawah matahari, maka bayangan itu melebihi dari tubuh kita, artinya sudah ada bayangan yang ada di sebelah timur, berarti masuk waktu zuhur. Itu secara alamiah. Lalu kemudian waktu asar, apabila bayangan itu panjang, panjangnya bayangan itu melebihi dari tingginya kita. Seperti saya misalnya 170, kalau bayangan saya melebihi 170, maka masuklah waktu asar. Waktu maghribnya kapan? Waktu maghribnya adalah ketika tenggelamnya matahari di ufuk barat. Matahari tenggelam, walaupun masih ada cahaya yang terang, tapi mataharinya sudah tenggelam, maka masuklah waktu maghrib. Habis waktu maghrib, semua mega-mega merah cahaya tersisa itu hilang. Gelap malam, maka masuk waktu isya. Waktu subuh, bagaimana? Ada dua. Ada yang namanya fajar sidik, ada fajar kazib. Nah, fajar kazib ini fajar bohongan. Fajar bohongan ini belum masuk waktu subuh. Tapi waktu fajar bohongan ini adalah waktu sepertiga malam terakhir, di mana orang melakukan ibadah sholat tahajud. Dan itu belum masuk waktu subuh. Maka waktu subuhnya kapan dimulai? Sejak mampu kita, ibaratnya secara alamiah, kita keluar rumah tanpa bantuan cahaya, lalu kita membawa ada benang putih, ada benang hitam, maka mata kita yang masih normal, itu dapat membedakan ini benang putih, ini benang hitam. Maka ketika nampak perbedaan itu, maka waktu itu masuk waktu subuh. Itulah yang disebut fajar shadiq. Maka mulailah untuk sholat subuh. Sholat zuhur berbatas dengan sholat asar. Sholat asar berbatas maghrib. Maghrib berbatas isya. Isya berbatas subuh. Tapi subuh tidak berbatas zuhur. Kapan batas waktu sholat subuh? Tulu isyamsi. Terbitnya matahari. Habislah waktu subuh. Jadi kalau banyak pemuda, utamanya yang subuh. Ketika matahari telah terbit. Dengan menyengaja berarti subuhnya sudah lewat. Karena subuh tidak berbatas dengan waktu zuhur. Oke, baik. Kita lanjut. Sholat itu bisa diterima kalau kita melakukan perbuatan yang mesti ada di dalam sholat. Itulah yang kita kenal dengan sebutan rukun. Setiap perkataan atau perbuatan yang akan membentuk hakikat sholat. Jika salah satu rukun ini tidak ada, maka sholat pun tidak dianggap sah secara syar'i dan juga tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Ini harus dipahami. Jadi rukun ini tidak ada penggantinya dengan sujud sahwi. Rukun adalah sesuatu yang harus membentuk, yang harus ada di dalam sholat. Bila tidak ada, sholatnya tidak sah. Jadi itu yang perlu ditanamkan. Nah, sekarang rukun itu ada berapa? Mayoritas ulama, bahkan ulama fikih dalam Safinatun Najah, itu menyebutkan ada rukun 13. Nanti kita lihat. Ada pendapat lain yang menambahkan, tidak 13 tapi 16. Kalau ditambahkan, yang mana yang ditambahkan? Kita lihat. Oke, baik. Yang pertama, sebelum kita masuk pada rangkaian 1, 2, 3 rukunnya, kita akan lihat. Ketika rukun sholat itu kita lupa atau bagaimana yang terjadi dalam keadaan terhadap rukun, maka ada dua bentuk. Pertama, sengaja meninggalkan rukun, sholat tidak sah. Itu pasti. Sekarang bagian kedua. Meninggalkan karena lupa atau tidak tahu, maka ada rincian sikapnya. Pertama, jika mampu mendapati rukun tersebut lagi, maka wajib untuk melakukannya kembali. Hal ini berdasarkan jumhur ulama. Sepakat para ulama fikih. Contoh begini, misalnya kita sholat, lalu kemudian ketika ruku lupa langsung sujud. Tapi ketika sujud kita ingat bahwa kita ruku belum. Ya, ruku belum. Maka kita begitu mau sujud, ingat bahwa tadi harusnya ruku, maka kita kembali berdiri. Lalu kita mengulangi ruku kita dan i'tidal kita, lalu kita sujud. Maka itu yang bisa kita lakukan pada event yang pertama. Jika tidak mampu mendapati lagi, maka sholatnya batal. Itu menurut sebagian ulama. Jadi ada dua pendapat. Tapi jumhur ulama mengatakan kalau kita mendapatkan itu sah. Tapi kalau seandainya yang terjadi adalah 1 rakaat baru ingat.
Maka sebagian ulama juga berpendapat hilangkan 1 rakaat itu lalu teruskan kepada rakaat berikutnya, bahwa kita akan meneruskan sholat kita dan menghilangkan 1 rakaat sholat yang ada. Sholat kita yang pertama rakaatnya kita hilangkan dan kita teruskan sholatnya. Lalu kemudian pada rukun sholat ini ada niat, ya, ada niat. Yang pertama, rukun sholat niat. Lalu kemudian niat inilah yang membuat kita berbeda dengan perbuatan lain. Jadi kita ambil misalnya niat ini adanya di mana? Apakah adanya di lisan? Apakah adanya di hati? Adanya di hati itu yang paling utama. Nah sekarang kita ada katanya, ada usolli gitu. Itu lafzun niyah, lapas niat. Dan ini membantu untuk memantapkan niat kita. Lalu ketika kita memantapkan niat kita menggunakan lafzun niyah dengan usolli fardhu misalnya dan seterusnya. Maka itu adalah bagian di luar sholat. Itu belum masuk sholat. Maka tidak ada masalah sebetulnya. Persoalan usolli dan tidak usolli. Yang penting hati kita udah berbicara. Makhatara fi qalbil basar, apa yang bergetar dalam hati itulah niat. Jadi niat tertanam di dalam hati. Tapi hati-hati, niat ini akan menjuruskan pada perbuatan kita. Karena ketika kita sholat, hal yang sama kita lakukan di waktu yang sama, misalnya di sholat menjamak sholat ya, itu yang membedakan niat. Maka niat ini menjadi fardu, menjadi suatu rukun. Kita sholat jamak ya, jamak takdim atau takhir. Maka jamak takdim atau jamak takhir itu ditentukan oleh niat ya, niat. Waktunya sama kita lakukan, tapi ketika kita meniatkan, oh ini sholat zuhur tapi ini jamak, oh ini sholat asar tapi ini jamak, itu niat yang menentukan. Maka niat ini penting. Innamal a'malu binniyah, sesungguhnya amal tergantung dari niat. Maka sholat yang tidak ada niat itu tidak sah, ya. Oke baik. Selanjutnya berdiri bagi yang mampu. Sholat harus berdiri, wajib bagi yang mampu. Yang tidak mampu boleh. Fa'ilam tastati faqa'idan, boleh duduk. Tidak mampu duduk, fa'ilam tastati fa'ala janbin, boleh berbaring. Tentu teknisnya beda-beda ya. Misalnya kita qa'iman faqa'idan, boleh nggak duduk juga berdiri juga? Iya. Ketika masih ada kemampuan berdiri, kita berdiri dulu, lalu kemudian untuk ruku sujud kita tidak mampu, kita duduk dalam posisi duduk. Nanti berdiri lagi. Jadi gabungan juga boleh. Kalau keduanya memang tidak boleh, maka berbaring. Kalau tidak berbaring, ada lagi nggak peluang lain? Ada. Namanya sholat dengan isyarat. Kalau tidak lagi bisa isyarat, maka fayusolli alaih. Sholatkan dia. Maka sudah meninggal. Sudah jadi mayat. Tidak perlu lagi. Ya, syarat aja nggak bisa. Jadi berdiri menghadap kiblat, kaki kita juga menghadap kiblat. Ini cara yang benar. Kemudian lanjut dengan takbiratul ihram. Mengangkat tangan ini adalah hukumnya sunnah. Jadi takbiratul ihram ucapannya Allahu Akbar. Kalimat Allahu Akbar harus dilakukan dengan jelas. Dan tidak boleh diganti dengan bahasa lain. Allah Maha Besar. Tidak sah. Karena sholat harus berbahasa Arab. Apabila kita terjemahkan dengan bahasa kita, maka tidak sah. Allahu Akbar kita terjemahkan. Allah Maha Besar. Tidak sah. Tetap harus kita bertakbiratul ihram dengan ungkapan Allahu Akbar saat kita sholat. Inilah pembuka sholat, takbiratul ihram. Maka sejak itu kita mengharamkan semua perbuatan yang lain di luar sholat. Oke ya, kita lanjut. Nah ini cara kita mengangkat takbir. Ada 2 cara. Allahu Akbar setinggi telinga atau setinggi bahu. Allahu Akbar. Jadi kalau ini agak membuka setinggi telinga, yang kedua agak menutup setinggi bahu. Allahu Akbar. Nah, perempuan itu yang lebih dominan menggunakan yang kedua. Karena ini akan menjaga terangkatnya mukena. Ya, mukena. Kalau ini mungkin terlalu tinggi. Ya, tapi tidak dilarang. Tapi kita mengambil yang paling aman. Ya, ke dalam dan di tengah. Itu yang lebih bagus. Ya. Kedua-duanya. Tidak ada cara lain. Misalnya, Allahu Akbar. Nggak ada ceritanya seperti itu. Atau Allahu Akbar tinggi. Juga nggak.
Nggak ada. Oke, baik. Setelah kita berdiri tegak, maka kita setelah takbir kita membaca doa iftitah. Ya, doa iftitah boleh wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzaka umirtu wa ana minal muslimin. Hati-hati pada pengungkapan kata-kata, ada yang musyrikin, ada yang muslimin. Ini suka ketukar. Jangan sampai wa ana minal muslimin. Padahal kita hanifah muslimah. Ini kebalik. Yang ini kata-kata yang sering ketukar. Oke ya. Anda membaca doa iftitah atau membaca doa-doa yang lain, Allahumma ba'id ya baina khotoyaya kama ba'atta, itu biasanya oleh saudara-saudara kita yang Muhammadiyah, yang NU biasanya kita yang membaca, kita baca wajjahtu wajhiya, itu tidak masalah karena doa ini adalah sunnah. Kita tidak baca pun akan menjadi sah. Tapi itu rangkaian ya, rangkaian. Kenapa saya masukkan itu rangkaian? Terus membaca Al-Fatihah setiap rakaat. Ini rukun. La sholata liman lam yaqra'u bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat tanpa surat Al-Fatihah. La sholata, tidak disebut sholat. Liman, bagi orang-orang lam yaqra', yang belum membaca atau tidak membaca bi Fatihatil kitab, dengan surat Al-Fatihah. Jadi ini adalah rukun. Anda tidak membaca surat ayat, itu tidak membatalkan sholat. Tapi tidak membaca surat Al-Fatihah, itu batal. Nah, perbedaan yang lain dalam konteks ini adalah membaca ayat Al-Fatihah itu menggunakan bismillah, atau bismillahnya sir, atau bismillahnya tidak dipakai juga. Itu perbedaan-perbedaan. Tapi yang penting suratul Fatihah. Lalu kemudian ruku, ya, ruku. Nah, ruku tumaknina. Ini yang saya sebut ada 4 dan ada 5. Jadi ruku yang keempat, tumaknina yang kelima. Yang tumaknina ini yang tambahan menjadi 16. Yang aslinya itu ruku, itu yang disebut rukun 13. Jadi tidak menyertakan tumaknina. Tapi saya di sini menyebutkan ada tumaknina. Jadi menjadi 16. Jadi pendapat yang 13 tidak menyertakan tumaknina. Yang menjadi rukunnya adalah ruku. Sumarkau hatta tatma'inna raqi'an. Jadi kondisi tatma'inna. Tapi yang menjadi rukun adalah rukuknya. Ini berdasarkan pemahaman. Tapi ada yang menyebutkan ruku dan tumaknina itu adalah hal yang berbeda. Sehingga dia menjadi rukun juga dalam melaksanaan sholat. Nah, bagaimana ruku yang benar? Dan apa bacaannya? Ini bacaan. Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Kalau kita ruku, tidak membaca, tapi kita ruku saja dengan ruku yang benar, tapi tidak membaca, apakah sholat kita batal? Sholat kita tidak batal. Yang penting kita ruku. Tidak membaca subhana rabbil azim tidak batal. Karena ini adalah bagian dari sunnah. Apa yang kita baca di dalam ruku kita. Tapi kalau kita membaca tidak melakukan ruku, maka sholat kita tidak sah. Oke, selanjutnya dalam penjelasan yang lain sama juga dikatakan di sini tentang tumaknina. Apa arti tumaknina? Itu artinya tidak terburu-buru. Untuk tidak terburu-buru, maka ada bacaan subhana rabbil azimi wa bihamdi 3 kali disunatkan. Maka lamanya itu membuat orang tenang. Maka muncullah yang namanya itma'innah, ketenangan dalam ibadah sholatnya. Tidak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti yang sering kita praktik dalam sholat tarawih ya. Itu mungkin saja tidak tumakninah dalam pelaksanaan ruku sujudnya dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah gambar ya, gambar. Gambar ini bagaimana kita melakukan sebelum kita melakukan ruku, itu ada takbir. Setelah baca ayat mau ruku, Allahu Akbar. Kita ruku, ada takbir pertama. Ya, kemudian setelah bangun juga sami Allahu liman hamidah, ada mengangkat tangan sunnahnya. Tetap angkat tangan. Maka setelah itu kita i'tidal dan posisinya seperti ini ruku. Jadi ruku adalah posisinya melihat ke tempat sujud. Sama ketika kita berdiri tadi. Kita pandangan kita ke tempat sujud. Makruh sholat menutup mata, mejem. Itu makruh. Maka kita lihat tempat sujud. Ya. Ketika kita melihat di tempat sujud, itulah yang terbaik. Lalu kemudian kita i'tidal. Hati-hati dengan i'tidal.
Jangan sampai sami Allahu liman hamidah dibalik begini, ya, menjadi seperti doa. Saya belum menemukan dalil yang membalik tangan seperti ini ya. Tapi adanya seperti ini. Sami Allahu liman hamidah. Goyangan tangan ini jangan sampai berayun seperti ini. Kalau dalam mazhab Syafi'i lebih dari 3 kali itu bisa membatalkan karena ini anggota badan yang besar. Ya. Jadi kita sami Allahu liman hamidah turun itu harus stop 1 kali gitu ya. Jangan sampai berayun-ayun. Maka kita lanjutkan pada sujud kita. Nah, pada saat kita sujud, itidal tadi selesai ya, berdiri tadi. Nah, kita lanjut dengan sujud. Pada rukun yang sujud tumak nina. Ini tadi ya kan setiap itidal ada tumak nina, setiap sujud ada tumak nina. Itu penambahan-penambahannya. Maka dalam sujud juga harus ada tumak nina. Bagaimana kita sujud? Umirtu an asjuda ala sab'a uzumin alal jabhah wa asyar biyadih ala anfih wal yadain wa rukbatain wa atrafil qadamain. Ini anggota sujud. Harus ketika kita sujud ada 7 yang menyentuh. Di bagian kepala ada jidat atau ini bagian ini ya, kepala di depan nih. Yang juga menyentuhkan hidung. Ini yang harus sentuh ini. Hidung juga iya. Ini kan disebutkan di sini. Alal jabati wa asyar biyadi, kemudian anfi, hidung ya. Jadi ini kena, ini kena. Lalu duanya adalah telapak tangan, duanya adalah rukbain, ya. Ada lutut 2, kemudian watrofil qadamain. Atrofil qadamain itu artinya perut, ibu jari, kaki. Jadi sujud tidak boleh begini. Nanti ada gambarnya. Tapi dia harus kita dirikan dan kakinya menempel ke lantai. Nah ini watrofil qadamain. Jadi ujungnya dari 2 kaki itu yang harus kita perhatikan. Kita lihat. Nah ini tata cara yang benar ya. Jadi ini bagian kepala yang menyentuh bagian sini dan hidung. Kemudian 2 telapak tangan kanan dan kiri, kemudian lutut kanan, lutut kiri, dan nah ini kaki, bagian kaki. Ini salah. Ya, yang benar ini. Berdiri seperti ini. Jadi berdiri seperti ini, tidak seperti ini. Ujung kakinya. Tapi ujungnya diberdirikan. Oke? Itu yang kita pahami, dan sebelah ini adalah praktek nanti kita duduk di antara 2 sujud. Gambarnya seperti ini. Nanti saya tidak akan mengulang lagi. Yang benar adalah kakinya juga naik. Jangan seperti ini. Waktu kita duduk di antara 2 sujud. Nah ini angka yang berikut adalah duduk di antara 2 sujud. Juga ditambah tumak ninah. Ketenangan tadi ya. Sujud kemudian kita duduk di antara 2 sujud. Ini dalilnya. Disinilah kita berdoa kepada Allah SWT. Rabbi ufirli warhamni wajaburni warafa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Ada 8. Maka nasihat saya jangan sampai Anda tidak berdoa pada saat ini. Karena ini adalah permintaan yang kita lakukan di dalam sholat. Dan ini khusus. Setelah kita memuji, takbir. Setelah kita mengucap tasbih. Kita mengucap hamdalah. Sudah merasa dekat dengan Allah. Berserah diri. Lalu menghadap kepada Allah. Maka kita diberikan kesempatan untuk meminta. Saat inilah kita meminta. Bermunajat ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai kita duduk, setelah kita melakukan sujud, atau kemudian duduk di antara 2 sujud, maka yang kita lakukan adalah tasyahud akhir. Ini rukun. Jadi, rakaat pertama selesai, rakaat kedua sama. Nah, setelah semuanya selesai, maka diakhiri dengan duduk tasyahud akhir. Ada muncul pertanyaan, bagaimana tasyahud awal Ustaz? Itu sunnah. Kita tidak melakukan tasyahud awal, maka sholat kita bisa sah. Tapi kita harus mengganti dengan sujud sahwi di ujung sholat kita sebelum kita salam. Kita sujud sahwi. Karena misalnya kita sholat maghrib, di 2 rakaat kita langsung berdiri langsung ketiga. Begitu mau di ketiga dalam tahiyat akhir, kita ingat bahwa tadi saya tidak lakukan tahiyat awal. Maka kita menggantinya, menyempurnakannya dengan
melakukan sujud sahwi. Subhanallah yanamu wala yashu, itu bacaannya. Kita sujud, lalu setelah sujud kita melakukannya lagi ya sebanyak 2 kali, lalu kemudian baru kita salam, kita tutup salam. Sempurnalah sholat kita. Jadi itu cara menutup kelupaan kita. Lalu kemudian di dalam tasyahud akhir ada duduk tasyahud. Kita harus duduk tasyahud. Dan kita juga harus melakukan bacaan tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu kemudian yang menjadi rukun adalah harus ada di dalam tasyahud kita membaca sholawat kepada Nabi. Setelah kita mengucapkan tasyahud dan bersyahadat, itu ada sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh pakai sayyidina atau tidak boleh atau tidak pakai sayyidina. Walaupun dalilnya tidak menyebutkan sayyidina, tapi kita menggunakan sayyidina, itu bagian ada sholawat. Tidak perlu kita perdebatkan. Yang penting sholawat Nabi. Maka dalam konteks ini, inilah yang menjadi rukun sholat yang harus kita lakukan. Apabila kita tidak melakukan rukun-rukun sholat ini, maka sholat kita tidak sah. Tapi semua rangkaian itu akan ditutup dengan yang namanya salam. Assalamualaikum warahmatullah. Ke kanan, ini yang wajib. Yang ke kiri, tidak wajib. Jadi kita ke kanan yang wajib. Tapi salam dalam sholat, itu tidak ada kewajiban dijawab. Jadi assalamualaikum warahmatullah. Tidak boleh kita jawab waalaikumsalam. Nggak usah. Cukup kita ucapkan salam. Karena ini adalah lambang bahwa kita setelah munajat pada Allah, bertemu dengan Allah, lalu kita kembali kepada alam kita manusia dan kita ucapkan salam. Kembali kita. Ya, salam. Dan yang terakhir adalah tertib dalam rukun-rukun. Alasannya karena dalam hadis seorang yang jelek sholatnya digunakan kata-kata summa. Dalam setiap rukun ada summa. Bermakna itu harus berurutan. Tidak boleh kita misalnya tahiyat dulu lalu kemudian takbir. Itu tidak berurutan. Berurutan artinya yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudikan. Bagaimana kita tahu? Maka hadis Nabi menjadi kuncinya. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Kita tidak ketemu dengan Rasulullah Nabi. Tapi kita ketemu dengan para ulama warasatul anbiya. Ulama bercerita karena ada hadis-hadis Nabi yang sangat sahih. Yang dapat diceritakan berdasarkan pemantauan, perkataan, perbuatan Nabi atau sahabat melihat Nabi dalam keadaan sholat. Maka diceritakan sampailah riwayat itu kepada kita. Maka kita sholat mengikuti ajaran Nabi besar Muhammad SAW. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan penjelasan ini dapat menambah khazanah intelektual keilmuan kita. Menambah keyakinan, menguatkan dan menjelaskan posisi sholat kita. Apakah sholat kita sudah benar. Dan kita mengerti, oh ini yang harus ada dan ini adalah bagian sunnahnya. Ketika ibadah didasari dengan ilmu, maka nilainya akan lebih maksimal. Tapi ibadah yang tanpa ilmu, nilainya akan jauh di bawah orang yang melaksanakan dengan keilmuan. Barakallah, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita. Maka saya tutup, mohon maaf atas khilaf dan salah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.